Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bekerja dengan setia, melakukannya seperti kepada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 26 Mei adalah memuliakan tugas dan pekerjaan yang membosankan. Ayat Alkitab, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 8. Ketika kita benar-benar dikuduskan bagi Allah, kasih-Nya akan tinggal di dalam hati kita dengan iman, dan kita akan dengan senang hati melakukan tugas kita sesuai dengan kehendak Allah. Testimonies to Minister halaman 399. Pelayanan sejati menghubungkan hamba Allah yang paling rendah di bumi dengan hamba-Nya yang tertinggi di istana di atas. Message to Young People halaman 72. Meskipun pekerjaan Anda mungkin tampak membosankan, Anda dapat memuliakan dengan cara Anda melakukannya. Lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan riang dan dengan martabat yang lahir dari surga. Adalah prinsip-prinsip mulia yang dibawa ke dalam pekerjaan yang menjadikannya dapat diterima sepenuhnya dalam pandangan Tuhan. Message to Young People halaman 72. Kita harus menabur di tepi semua air, memelihara jiwa kita dalam kasih Allah, bekerja selagi masih siang, dan menggunakan sarana yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan tugas apapun yang datang berikutnya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kita harus melakukannya dengan gembira. Pengorbanan apapun yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan gembira. Testimonies to Minister halaman 423. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 148 paragraf 2. Ketika kita benar-benar dikuduskan bagi Allah, kasih-Nya akan tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kita akan dengan senang hati melakukan tugas kita sesuai dengan kehendak Allah. Peranan hati sangat besar dalam bekerja, entah dalam pekerjaan yang membosankan atau tidak. Dan oleh karena sangat besar peranan hati, itu sebabnya Roh Nubuat mengutip ayat-ayat berikut ini yang ditulis dalam The Youth Instructor tanggal 26 September tahun 1901 paragraf 1 yang berbunyi, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu
aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apakah maksudnya hati yang baru? Kita baca penjelasan Roh Nubuat dalam Messages to Young People halaman 72 paragraf pertama. Berkata, ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang Dia maksudkan adalah pikiran, kehidupan, seluruh keberadaan. Memiliki perubahan hati berarti menarik kasih sayang dari dunia dan mengikatkannya pada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran yang baru, tujuan yang baru, motif yang baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam untuk keegoisan dan kesombongan. Inilah pentingnya memiliki hati yang baru, agar kita dapat memuliakan pekerjaan yang membosankan. Sebab dengan menerima hati yang baru, hidup kita berubah. Kita penuh penyangkalan diri dan mengerjakan apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan setia, seperti untuk Tuhan. Dan kehidupan penyangkalan diri tersebut bukan karena diri kita, tetapi karena Kristus. Selected Messages, buku ketiga halaman 190 paragraf 2 menyatakan, Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Gambar Kristus harus dicap pada pikiran, hati, dan jiwa. Dan Roh Nubuat menyatakan banyak yang tidak memahami bahwa hati yang baru itu sama dengan lahir kembali. The Youth Instructor, tanggal 26 September tahun 1901, paragraf 2, berkata, banyak orang yang berbicara kepada orang lain tentang perlunya hati yang baru, tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mencari perubahan khusus yang terjadi dalam perasaan mereka. Ini mereka istilahkan pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung pada kehancuran, tidak memahami ungkapan, kamu harus dilahirkan kembali. Hati yang baru itu sama dengan lahir kembali. Dan sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus, lahir kembali yang dimaksudkan adalah dilahirkan dari roh. Karenanya penting sekali untuk menerima kecurahan roh dalam hati kita, agar kita lahir kembali. Dan tentang kecurahan roh tersebut, Roh Nubuat berkata dalam 1888 Materials halaman 1501, paragraf pertama yang berbunyi, kita boleh yakin bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka yang tidak menerima dan menghargai hujan awal tidak akan melihat atau memahami nilai hujan akhir. Sederhananya, kita harus menerima kecurahan roh hujan awal agar dapat menerima kecurahan roh hujan akhir. Sebab hati yang baru itu atau lahir kembali bukan nanti saat menerima roh hujan akhir, tetapi saat menerima roh hujan awal. Hati yang baru adalah pekerjaan roh hujan awal, maka kita akan memuliakan pekerjaan yang membosankan, layaknya kita bekerja bagi Tuhan. Kita bersukacita mengerjakannya, sebab roh hujan awal bekerja dalam hati kita. Nah, roh siapakah yang dicurahkan pada hujan awal dan hujan akhir? Kita baca The Faith I Live By, halaman 150 paragraf 3 yang berbunyi, jika kita menjaga pikiran kita tetap pada Kristus, Dia akan datang kepada kita seperti hujan, sebagai hujan akhir dan hujan awal ke bumi. Hosea 6 ayat 3. Hujan awal dan hujan akhir itu adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kecurahan roh-Nya. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa roh yang turun pada hari Pentakosta adalah roh-Nya Kristus. Dan roh yang sama masih dicurahkan sampai saat ini sebagai kecurahan roh hujan awal bagi kita. Maka,
roh yang turun pada hujan yang akhir adalah rohnya Yesus juga. Sebab roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama. Karenanya, roh Kristuslah yang kita perlukan untuk dapat memuliakan tugas dan mengerjakan pekerjaan yang membosankan seperti kepada Tuhan. Roh Kristuslah yang harus bekerja dalam hati kita. Karena Roh Kristuslah kita dapat mengerjakan tugas kita dengan senang hati dan bermartabat. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita bekerja dengan penuh sukacita, ceria, dan bermartabat hanya oleh karena Kristus tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, untuk bagaimana kami dapat memuliakan atau menyenangi pekerjaan kami yang membosankan dan mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kami. Sebab cap Kristus, yaitu karakternya, menjadi bagian kami. Dan memang, di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud dari pekerjaan roh hujan awal, yang memberikan kepada kami hati yang baru, dan kami akhirnya dilahirkan kembali menjadi umat-umat Tuhan yang bekerja dengan setia padamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.